Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Putri Dewi, Prodi Ekonomi Syariah kelas 3A. Hari ini saya akan memenuhi tugas UTS Filsafat Ilmu dosen pengampu, yaitu Dr. Busriyadi MSy. Di sini saya akan membahas materi tentang epistemologi ilmu. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani epistem dan logos. Epistem biasanya diartikan pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran, kata, dan teori. Epistemologi secara etimologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi theory of knowledge. Epistemologi secara garis besar membahas segenap proses dalam usaha memperoleh kebenaran pengetahuan. Istilah lain epistemologi. 1. Logika material. Istilah logika material sudah mengandaikan adanya ilmu pengetahuan yang lain yang disebut logika formal. Sesungguhnya istilah logika material ini secara khusus hanya terdapat pada keputusan Belanda. 2. Material pengetahuan. Istilah kritika pengetahuan sedikit banyak adanya sangkut pautnya istilah kritologi. 3. Filsafat pengetahuan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan. Cakupan pokok epistemologi. Terjadinya pengetahuan. Masalah terjadinya pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi. Sebab jawaban terhadap terjadinya pengetahuan, maka seseorang akan berwarna pandangan atau paham filsafatnya. Jawaban yang paling sederhana tentang terjadinya pengetahuan ini apakah bersifat a priori atau a posteriori. Pengalaman indera atau sense expansi. Orang sering merasa bahwa penginderaan yang paling vital dalam memperoleh pengetahuan memang dalam hidup manusia. Tampaknya penginderaan adalah salah satunya alat untuk mencakup segala objek yang ada di luar diri manusia, karena terlalu menekankan bahwa kenyataan. Paham demikian dalam filsafat disebut realisme. Nalar atau reason. Nalar adalah salah satu corak berpikir dengan menghubungkan dua pemikiran atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini tentang asas pemikiran. Otoritas atau authority. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh seseorang dan diaku oleh kelompoknya. Otoritas menjadi salah satu sumber pengetahuan karena kelompoknya memiliki pengetahuan melalui seseorang yang mampu kewajibannya dalam pengetahuan. Intuisi atau institution. Institusi adalah suatu kemampuan yang ada pada diri manusia melalui proses kejiwaan tanpa suatu rangkasan atau stimulus mampu untuk membuat pertanyaan berupa pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi tidak dapat dibuktikan seketika atau melalui kenyataan, karena pengetahuan ini muncul tanpa adanya pengetahuan lebih dahulu. Wahyu atau revelation. Wahyu adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabinya untuk kepentingan umatnya. Kita mempunyai pengetahuan melalui wahyu karena ada kepercayaan tentang sesuatu yang disampaikan itu. Keyakinan atau faith.
Keyakinan adalah kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh untuk melalui kepercayaan. Sesungguhnya antara sumber pengetahuan berupa wahyu dan keyakinan ini sangat sukar untuk dibedakan secara jelas karena keduanya menetapkan bahwa alat lain yang dipergunakan adalah kepercayaan. Kesimpulannya adalah, jadi epistemologi merupakan salah satu objek kajian dan filsafat dalam pengembangan menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal atau mendalam dengan diri dan kehidupan manusia. Pokok kajian epistemologi akan sangat menonjol bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai hakikat epistemologi itu sendiri. Kajian epistemologi ini bersumber dari beberapa hal, yaitu prestasi, ingatan, akal, institusi, dan otoritas. Serta penyangkut timbulnya epistemologi adalah pengalaman dan pengamatan dari manusia itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.